Shalom saudara-saudara. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui akalan pikiran manusia. Itulah kiranya yang sekarang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian. Saudara-saudaraku, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tanggal 13 Juni 2021, Minggu 2 setelah Trinitatis. Perikop khotbah evangelium kita diambil dari kitab Mazmur pasal 20 ayat 1-10. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara. Begini firman Tuhan. Dua kemenangan bagi raja. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanan. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Dengan mengambil tema saudara-saudaraku bermegah di dalam Tuhan. Saudara, siapa sih manusia yang tidak mau bermegah? Tidak ada yang tidak mau bermegah. Semua orang ingin bermegah. Apakah bermegah itu dosa? Tidak. Kalau kita bermegah dengan cara yang ditentukan Tuhan. Karena itu bermegah yang benar adalah bermegah di dalam Tuhan. Jadi kalau saudara bermegah karena saudara punya uang yang banyak, itu akan tepat jatuh pada kesombongan. Kalau saudara bermegah gara-gara saudara sekolahnya yang paling tinggi, hartanya yang paling banyak, jabatan yang paling tinggi, nah saudara akan tepat jatuh pada dosa ketinggian hati, dan sebentar lagi saudara akan binasa karena kesombongan dan ketinggian hatimu itu. Tapi kalau saudara bermegah dalam Tuhan, maka engkau akan diberkati seumur hidupmu, dan anak-anakmu akan melihat hal yang baik yang datang dari Tuhan Allah. Untuk mengerti bermegah di dalam Tuhan ini, maka kita akan melihat perikop khotbah Mazmur pasal 20 ini dalam 3 bagian. Bagian pertama ayat 1-6, kita akan mengerti bahwa Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, mampu mensejahterakan kita. Jadi kalau Tuhan mampu mensejahterakan kita, untuk apa dunia? Untuk apa main mata dengan tawaran setan, tawaran dunia? Karena itu dikatakan Daud sebagai pemazmur dalam perikop ini. Tuhan mampu menjawab doa saya, termasuk di dalam kesesakan. Jadi kalau Tuhan mampu menjawab doaku, apa aku masih perlu iblis? Apa aku masih perlu dukun? Aku masih perlu dunia? Dan dikatakan di sana, Tuhan yang membentengi hidup saya, hidup orang percaya. Dan dikatakan Tuhan mengirimkan bantuan dari tempat kudusnya, dari sorganya kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Dan Tuhan memperhatikan segala persembahan orang yang percaya kepadanya. Dan dikatakan Tuhan yang membuat berhasil segala apa yang kita rancangkan dan kita kerjakan. Dan ayat 6 dikatakan Tuhan yang membuat kita menang, yang membuat kita bersorak-sorai. Pertanyaan pertamanya adalah, apakah kemegahan sekarang yang ada dalam dirimu itu kau pahami dalam kacamata Tuhan atau dalam kacamata dunia ini? Kalau engkau sekarang merasa memiliki kelebihan sehingga engkau merasa engkau harus bermegah, pertanyaannya, apakah kelebihan-kelebihan yang ada padamu itu kau pahami dan kau hayati dalam kacamata Tuhan atau tidak? Nah,
Jika kelebihan yang ada padamu itu tidak kau dapatkan dari Tuhan dan tidak kau hayati di dalam Tuhan, yakinlah, sebentar lagi engkau akan menuai bencana. Engkau akan menuai air mata. Engkau akan menuai gertak gigi. Engkau akan melihat seperti apa cepatnya datang, seperti itulah hilangnya juga cepatnya. Tapi apabila engkau mendapatkan apa yang ada padamu sekarang, apa kelebihan-kelebihan yang ada padamu sekarang itu engkau dapatkan dari Tuhan, sekalipun bagi orang itu bukan kelebihan. Dan apa kelebihan yang ada padamu sekarang engkau hayati di dalam nama Tuhan, bersukacitalah, Allah akan menyediakan kebaikan, kemurahan, dan berkatnya di dalam hidup. Jadi saudara-saudara, Tuhan kita mampu menjaga kita. Tidak perlu dunia, yang perlu saudara hanya sabar saja. Jadi Tuhan kita mampu mencukupkan kita, Tuhan kita mampu menjawab doa kita, Tuhan kita mampu membentengi hidup kita. Jadi nggak perlu penjaga-penjaga badan dari dunia ini. Tuhan mampu berikan itu kepada kita. Nah, bagian kedua, ayat 7 ini berbicara tentang apakah engkau menyadari, apakah engkau sudah memahami bahwa apa yang ada padamu sekarang, kebaikan-kebaikan yang ada padamu sekarang adalah berasal dari Tuhan. Saudara, saya mau katakan sama saudara, di dunia ini saya lihat ada orang yang umurnya sudah tua, sudah ubanan, sampai umur lanjut pun dia belum menyadari bahwa apa yang ada padanya itu berasal dari Tuhan. Bahkan saya lihat ada yang sudah sampai mau mati, yang napasnya sudah di tenggorokan, begitu. Sampai situasi krisis seperti itu pun dia belum menyadari dan mengakui bahwa apa yang ada padanya itu adalah dari Tuhan. Sampai dia kembali masuk ke liang lahat, dia juga belum menyadari dan mengakui bahwa apa yang ada padanya itu dari Tuhan. Celakalah orang-orang seperti itu. Tapi saya juga melihat ada orang yang masih muda, masih bau kencur. Dia sudah mengakui dan menyadari bahwa apa yang ada padanya itu berasal dari Tuhan. Sama seperti Daud. Dalam usianya yang masih tergolong muda, Daud berkata, "Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorga yang kudus dengan kemenangan yang gilang-gemilang oleh tangannya." Sekarang aku tahu. Bagaimana dengan hidupmu sekarang? Apakah engkau sudah tahu bahwa sumber dari segala kebaikan yang kau terima itu dari Tuhan? Ada dua tipe manusia atau respon manusia ketika dia menerima kebaikan. Satu, manusia yang tidak tahu diri atau durhaka. Dua, manusia yang tahu balas budi. Contoh, kalau ada orang yang memberikan yang baik kepada saya, mau menolong saya, dan karena pertolongan itu membuat saya berkecukupan dan berkelebihan dalam hidup saya, kalau saya adalah orang yang tahu balas budi, maka saya akan membalaskan kebaikannya itu. Saya akan berbuat baik kepadanya. Saya akan menyenangkan hatinya karena saya mengingat jasa-jasanya kepada saya. Tapi kalau saya adalah orang yang tidak tahu diri atau orang yang durhaka, maka kebaikan orang yang telah saya terima itu akan saya ajukan dan saya akan berbalik menyerang, merusak, dan menghancurkannya. Dalam dua tipe manusia yang memberikan reaksi dalam menerima kebaikan, di tipe manakah kita jika konteks itu diperhadapkan dengan Allah? Apakah kita adalah di tipe manusia yang tahu diri dan mau bersyukur dan membalas budi dengan melakukan yang menyenangkan hati Tuhan? Atau Tuhan sudah berkati hasil ladangmu, Tuhan sudah berkati hasil usahamu, Tuhan jawab doamu saat engkau sakit dan beri kesembuhan, Tuhan buka jalan dalam kebuntuan bisnismu,
tapi engkau membalas semua kebaikan Tuhan itu dengan sikap arogansimu, kesombonganmu, kecongkakanmu, ketinggian hatimu, dan sikap ketidakpedulianmu terhadap baiknya gereja. Mari kita renungkan. Tapi teks ini mengajak kita agar kita seperti Daud, sedini mungkin kita harus segera menyadari, mengakui, mengetahui bahwa apa yang ada kepada kita, baik kesehatan, baik harta benda, baik pangkat dan jabatan, baik keberhasilan, baik suka dan duka, itu datang dari Allah, agar kita menjadi manusia yang tidak durhaka, tetapi yang mau bersyukur untuk menyenangkan hati Tuhan yang selalu. Bagian ketiga, Pemazmur menerangkan ada dua pilihan di dunia ini. Pilihan pertama, engkau bermegah karena engkau orang kaya, atau engkau bermegah karena kau punya Tuhan yang kaya yang bisa mengkayakan engkau. What do you choose about that? Apa pilihanmu terhadap itu, tentang itu? Tapi Pemazmur berkata, kalau orang dunia ini memegahkan karena dia punya uang dan harta, tapi kalau kita orang percaya tidak, kita bermegah karena kita punya nama Tuhan yang kaya yang akan memperkaya kita. Dan menurut Pemazmur, orang yang bermegah karena merasa dia kaya, dikatakan di ayat 9, mereka akan jatuh pada akhirnya. Tapi kita yang mengandalkan nama Tuhan yang kaya yang memperkaya kita, kita akan bangkit tegak. Jadi orang sombong, ending hidupnya adalah jatuh. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, ending hidupnya adalah berdiri tegak. Ketika ekonomi orang sedang berjatuhan dan bergelimangan, tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan berdiri tegak. Saat corona melemahkan banyak ekonomi orang, saat corona meluluhlantahkan kesehatan banyak orang, tapi orang yang mengandalkan Tuhan dia akan berdiri tegak. Saat kesulitan ekonomi mencekik sampai ke leher, saat kelumpuhan ekonomi terjadi di mana-mana, tetapi orang yang mengandalkan Tuhan di tengah-tengah krisis ekonomi pun dia akan tetap berdiri tegak. Tahu kenapa? Karena yang diandalkannya adalah kekayaan yang tidak dapat habis, yaitu kekayaan Tuhan. Hanya kekayaan Tuhan yang tidak dapat habis. Kalau kekayaan dunia ini dapat habis, saya mau katakan dan saya mau tantang logika saudara. Apa sih yang bisa membuat orang kaya di dunia ini? Ya, kalau kita lihat berita, rata-rata orang bisa kaya di dunia ini karena dia pengusaha pabrik bahan tambang. Saya katakan sama saudara, bahan tambang itu punya limit. Ada juga karena air, toke aek dia. Nah, saya katakan sama saudara, air juga punya limit dan batasan. Ada yang karena dia toke kayu, toke gadong, toke hewan-hewan dan segala macam. Saya katakan semua yang di dunia ini, baik tanah, air, udara, ikan, burung, dan semua yang ada, tumbuh-tumbuhan, itu sumber kekayaan di dunia, dan semua itu punya limit dan batasan yang akan habis. Tetapi jika kekayaan kita berasal dari kekayaan Tuhan, kita pernah habis. Semua tumbuhan akan mati ketika musim kemarau kalau dia mengandalkan air yang di dunia ini. Tetapi orang yang mengandalkan air kehidupan surgawi, yaitu Yesus, ia tidak akan pernah kekeringan sekalipun dunia sedang dilanda musim kemarau. Semua orang akan kelaparan ketika terjadi wabah atau gagal panen. Tetapi setiap orang yang mengandalkan roti yang dari sorga, itu roti kehidupan, yaitu Yesus, di tengah-tengah wabah kelaparan pun dia tetap akan kenyang. Dan itulah kelebihan orang yang mengandalkan kekayaan datangnya dari Tuhan. Oleh karena itu, berbangga di dalam Tuhan adalah pertama, ketika kita hanya meminta pertolongan, meminta penyertaan dan penjagaan hanya dari Tuhan, disitulah kita patut bermegah. Jadi jangan bermegah kalau dukunmu banyak.
Entarlah berarti kutuk itu sudah banyak mengutuk engkau. Jangan bermegah kalau jimatmu banyak. Udah banyak yang mengutuki engkau, bentar lagi engkau akan jatuh hancur. Bertobatlah sebentar selagi engkau masih bisa keluar. Tapi bermegahlah ketika engkau mengandalkan dan bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, bermegahlah ketika engkau sudah sadar bahwa Allah lah sumber kebaikan, berkat dan damai sejahtera hidup. Bermegahlah kalau engkau sudah sampai pada kesadaran itu. Jadi jangan bermegah kalau kau punya jabatan, punya harta, tapi kau tidak sadar bahwa engkau hanya debu dan Tuhanlah sumber itu. Karena dalam hitungan detik, hitungan menit, hitungan detik, Tuhan bisa ambil nyawamu. Dan kemanakah hartamu itu? Anak-anakmu akan merampok hartamu yang telah kau kumpulkan dengan keringat yang berceceran. Bermegahlah ketika engkau sudah sadar Tuhanlah sumber dari segalanya. Yang ketiga, bermegahlah jika engkau mengandalkan kekayaan Tuhan yang mengayakan engkau. Jadi kalau engkau hanya mengandalkan kekayaan di dunia ini, jangan bermegah, tapi bersiap-siaplah untuk menangis, karena bahaya dan ancaman tumpur dan gulu tikar sedang mengamati-amatimu. Karena kekayaan yang ada di dunia ini punya batas dan limit. Tapi bermegahlah jika engkau kekayaanmu berasal dari Tuhan. Karena hanya kekayaan dari Tuhan yang tidak dapat habis. Bermegahlah di dalam